Kemudian yang 32 sama ya, jadi nanti R. Dan nanti disebut register RS atau GS itu adalah 2 register 16 bit yang baru ya, 386 ke atas. Contohnya tadi penjumlahan juga yang lebih gampang, add ECX dengan EBX. Jumlahkan EBS dengan ECX, simpan hasilnya di ECX. Itu contoh penggunaan bahasanya, pemrogramannya ya. Jadi nanti dia ini perintahnya namanya opcode, operation code-nya add itu. Ini operannya namanya. Di berikutnya akan kita jelaskan juga operannya. Jadi opcode dengan operan itu minimal ada 1 sampai 3 gitu ya. Nah, ini yang kebanyakan 2 seperti ini. Jadi dia ada juga 1 nanti operannya dari perintah. Ini perintahnya opcode atau singkatan dari operation code ya. Nanti akan saya lampirkan nanti di ininya ya. Karena jumlahnya banyak ya. Sedangkan ini operannya, register-register atau bilangan register itu menjadi disebut operan. Jadi operan sini dengan operan ini jumlah simpan di sini. Nah, nanti operan itu dia bisa 1 minimal, tapi nanti ada yang 3. Tapi kebanyakan 2. Banyak. Lihat nanti dari bahasa penulisan pemrograman kebanyakan 2. Tapi ada yang 1. Ada juga yang lebih dari 2. Tapi mayoritasnya 2 ya. Jadi dia 1 sampai 3 itu ya. Kemudian fungsinya nanti ada dia register itu adalah kerjanya untuk umum, berarti bisa untuk semua masalah ya, atau serbaguna, multipurpose. Nanti ada juga yang khusus ya. Nah, yang multipurpose atau tugas macam-macam tugas itu, contohnya register A ya, B, register C atau D, ya kan, BP, DI dan SI. Tergantung dari kan, bisa AX, bisa EAX gitu kan, bisa RAX atau EBX atau LBX atau RBX, BP seperti juga. Ini registernya yang khusus, yang multi ya, multi guna. Ukurannya tergantung ya. Kalau dia 8 bit dia byte, kalau 16 bit dia word, kalau 32 bit double word, nanti dari quad word gitu ya. Tergantung dari registernya, sama A. Kalau AH berarti dia byte, di 8 bit. Kemudian AX berarti dia 16 bit kan, berarti word. 32 double word, berarti baru quad word ya untuk RAX. Walaupun sekarang masih banyak yang menggunakan RAX-nya adalah menggunakan 16 double word ya. Tapi kalau untuk prosesor yang udah 64 digunakan baru quad word 64 bit. Walaupun tidak semuanya ya. Nah, ini yang 64 khusus R8 sampai R15. Dia khusus ya. Hanya ada di prosesor 64 bit. Kalau A itu semua dari 8, 16, 30, 64 ada. Namanya berbeda. AHAL untuk 8, AX untuk 16, EAX untuk 32, RAX untuk namanya sama gitu ya. Sedangkan R yang registernya R itu hanya 64 bit. Makanya belum semua digunakan, kecuali dia sudah menggunakan prosesor 64 bit dan OS-nya juga 64 bit. Maka dia lebih cepat gitu ya. 64 bit dengan 30 itu lebih cepat karena core-nya lebih banyak. Hanya di komputer kalau orang umum di awam lihat kan I berapa nih, I3 atau I5, itu I5 kan lebih cepat, core-nya lebih banyak ya. Penggunaannya tadi add RCX dengan RCX. Jumlahkan register isi dari register. Ini jumlahnya artinya ya, jumlahkan isi dari register BS ke register isi register CX. Simpan isinya, hasil tadi penjumlahan tadi di RCX. Jadi harus ada isinya dulu. Nanti ada alamat. Isi dari alamat ini dijumlahkan isi alamat. Nanti ada. Nanti dia menunjuk tidak langsung dia kan. Nanti ada pengelamatan namanya. Ada pengelamatan langsung, ada tidak langsung. Nah, ini yang code word yang terakhir untuk
Jadi R itu dia bisa diisi byte atau 8 bit, bisa diisi 16, bisa di 32 tergantung kebutuhan. Kalau nggak ditandain, dia berarti ngisinya 64. R. Tetapi kalau A tergantung. Kalau dia R A gitu ya, RAX, nah berarti dia disediakan tempatnya 64 bit. Kalau EAX, kalau C lah misalnya, RCX berarti dia disediakan tempat 64 bit. Jadi dengan yang R saja ini tadi, R8 sampai R15, itu dia harus ditanda, kalau dengan ditandakan, dia isinya langsung 64. Nah kalau ini udah, emang dia 64 ya, walaupun tidak perlu diisi 64-nya, tapi disanggup menampung 64. Kalau ECX berarti ya 32. Kemampuannya ya. Ini dia. Jadi R8, R15, dia bisa isinya byte, word, double word, backward. Kalau tidak ditandai, nanti dia akan isi 64. Jadi dia akan isi yang paling kanan gitu ya. Kalau umpamanya gunakan byte, berarti dia dari 64 itu hanya 8 paling kanan diisi. Kalau nanti dia berupa word, berarti 16 paling kanan diisi. Gitu ya. Kalau 64 baru nanti semua. Nah, di sini dia yang R itu bahaya tadi. Jika R8 ini digagalkan, ini akan menyebabkan masalah dengan program 32 bit. Ya. Jika tidak dimodifikasi, nanti ada modifikasinya ada. Supaya yang 32 tetap jalan gitu ya. Nanti ditandain gitu. Karena register R8 sampai 15 dia hanya khusus 64 bit yang punya. 32 bit nggak ada, 16 bit apalagi. Apalagi 8 bit gitu ya. Jadi nanti digunakan R8 atau R8B berarti dia isinya byte ya. Hanya 8 pertama yang dipakai dari kanan ya, kalau bilangan dari kanan ya. Kalau nanti dia RW word ya, itu dia 16 pertama. Double word, kalau untuk quad word ya nggak perlu ditandain ya R8 saja. Contohnya dia, namanya move ya. Cuman dia ini hanya digunakan untuk register prosesor 64 ya. Bukan di program dipakai untuk 32 tidak akan dikenal dia. Error akibatnya kan. Error itu macam-macam. Kadang-kadang kan ada yang bisa hang gitu ya. Move R11D, R8D. Ini masih bisa kita. Jadi artinya apa? R8 dipindahkan, di copy ya. Sini move itu artinya copy nanti. Nanti akan ada khusus ya. Namanya move, tapi dia pelaksanaannya adalah copy, duplikat. Berarti di R8 masih ada, di R11 masih ada. Jadi R8 dan R11 jadi isinya sama. R tadi kan jumlah ya. Ini kasih, berarti D berarti double word. Double word berarti 32 bit ya. Itu fungsinya. Tapi dia tidak boleh digunakan untuk prosesor di bawahnya. Karena apa? Register tersebut tidak ada padanannya di prosesor sebelumnya. Tapi kalau register A, B, C itu ada. Asal dia diisinya sesuai. Berarti dari 64 umpamanya RAX. Kalau diisi 64 jadi 32 baru error. Tapi kalau diisi dia 32, dipakai di 32 dia akan tetap bisa. Ya, makanya nih, bisa. Baik gitu ya, 8 bit yang pertama. Contohnya move R9B, R10B. Sama-sama byte bisa. 8 bit ya. Ini akses 0 sampai 7 mulai dari 0 ya. Udah 16 nih. AX ke bisa. AX dipindahkan ke, tapi mana? Ini dia adalah di 64 bit ya. Kalau yang ada RR-nya nih, jangan digunakan di 32 walaupun ini byte 8 bit. Tapi R itu tidak dikenal, R8 sampai ya, ini itu tidak dikenal di register lain. Dia hanya di prosesor 64 bit. Misalkan atau flat ini ya.
modus rata-rata flat. Ini dia adalah digunakan di modus operasi proteksi, nggak bisa, apalagi di walaupun 8 bit itu kan bisa diproteksi dan bisa di operasi real 8 bit nih, 8 bit. Pindahkan R10 yang isinya 8 bit ke R9 yang 8 bit. Register 32 bit nggak bisa. Kenapa? Bukan panjang bitnya, tapi adalah registernya nggak ada. R9, R10 itu nggak ada di 32 bit. Walaupun 8 bit, dia 16 nggak bisa. Tetapi kalau umpama register AX, AX di sini namanya. Di sini. BX, itu ya. Diisi di 8 bit, itu bisa dipakai di 32. Diisi 32 bit, dia bisa dipakai di 32. Karena registernya ada. Tapi kalau nggak ditandakan dia diisi full 64, ya error di 32. Di pemakaiannya. Jadi bisa. Isinya bisa, tetapi dia nggak bisa dipakai di prosesor lain. Karena dia prosesor lain tidak punya register R. Ya, itu dia ya. Apa tadi? Multiple pass register, RAX ya. A itu adalah singkatan dari akumulator ya. Kalau di 32 di EAX, kalau 16 di AX akumulator. Kalau di 8 AH dan AL harus 2 ya, karena dia dua-duanya akumulator. Fungsinya itu untuk perkalian, pembagian, dan nanti beberapa perintah lainnya. Multipurpose itu ya. Jadi di pintu 4 64 bit dan core duo ya RAX itu menyimpan alamat offset 64 bit. Sehingga memungkinkan memorinya sampai 1 terabyte. Yang akan diakses melalui 4 bit, 40 bit ada. 4 tidak semuanya dipakai, kenapa? Jadi ada flag ya. Jadi dia hanya pakai addressnya 40 bit. 32 bukan 32-nya, ada flagnya juga. Nanti kita lihat flag masing-masing. Jadi nanti mau dikembangkan untuk pengamatan 50 bit agak lebih cepat ya kan. Sama ini yang masih multi ya, multi. RAX, RBX sama. Ini RAX A-nya akumulator, ini BX itu base, ya, base index, register base index. Jadi RBX, EBX, BX, BHBR. Dia fungsinya adalah untuk karena menyimpan alamat offset dari lokasi dan sisi memori ya, dari semua versi base index. Jadi dia menyimpan alamat offset ya. Kemudian register C tadi, ini dia C-nya itu singkatan count, sepada merah ya. Count itu hitungan. X tadi akumulator, B-nya ada base index, C-nya adalah count ya, A-nya akumulator. Tujuan umum juga untuk menyimpan hitungan, namanya count ya, menyimpan perhitungan. Nanti kalau ada perhitungan perkalian di sini di hasilnya. Nanti kan kalau perkalian dan pembagian kan ada hasil, karena ada bawaan gitu ya. Kalau penjumlahan, kalau pembagian kan ada sisa gitu ya. Ini dia. Register count. Jadi dia akan menyimpan hitungan dalam perhitungan. Nah, kalau indeks-indeks itu dia nanti ke alamat seperti apa namanya variabel string ya. Kemudian yang D, nah, itu data ya. D-nya data. DX, DX, gitu ya. D-nya itu data. Nah, sama tujuan umum juga. Umum ya. Jadi menyimpan dari hasil perkalian. Dari hasil tadi kan. Atau bagian dari dividen atau bilangan yang dibagi oleh bilangan lain. Namanya 10 dibagi 5, yang 10-nya itu ya. Hasilnya tadi kan. Kemudian register BP. Ini dia, B itu kalau tadi base itu ya, ini B
P-nya pointer. Pointer tunjuk ya. Base pointer. Nah, ini untuk menunjukkan langsung nanti ini base pointer. Ini dia. Transfer memori. Ini menunjuk sebuah lokasi memori. Ya, tunjuk kan? Menunjuk pakai pointer. Ya, pointer. Ini dasar base pointer. DI. D itu adalah I-nya indeks, nama ya. D-nya destination. Tujuan. Nah, jadi ya. Destination, index. Data dari tujuan ya. Berarti data, kalau yang indeks itu kan data string ya. Karena dia satu ini ada indeksnya. Ini juga nanti string. Perurutan satu variabel, kalau string kan satu variabel diisi banyak data gitu ya. Data sejenis gitu ya. Destination tujuan. Kemudian source-nya dari mana? Ini kan tujuannya ya, berarti tempat akhir kan, ini sumbernya, source, SI. Mulai dari RSI, ESI, SI. Source index, tujuannya ya. Nah. Dia masih fungsi umum ya. Ada sumber data string ya, jadi kalau yang indeks itu datanya data string. Nah, coba indeks lagi, ini kan juga ini indeksnya data pointer untuk menunjuk memori transfer langsung ya. Kemudian base index, basis ya, indeks juga basisnya. Destination index. Nah, ini dia keduanya ini nanti saling berhubungan nanti. Ada. Jadi kemudian R8 sampai 15, nah ini belum diaktifkan sebagian besar ya. Menggunakan dia bisa datanya 8, 16 dan sebagainya, cuman dia sebagian besar aplikasi yang sekarang ya belum diaktifkan. Nanti baru dia setelah prosesor 32 bit nggak dipakai lagi, ada baru dia. Biasanya sudah masuk prosesor 128, 24 ya. Nah, biasanya seperti itu. 124 itu ke 132 otomatis hilang di pasaran. Walaupun itu masih ada yang digunakan untuk hal-hal khusus ya. Seperti saya bilang tadi, yang untuk peralatan hardware, seperti untuk mengontrol pembangkit tenaga listrik, itu kan mahal sekali kalau diganti. Lalu lintas, apalagi untuk peralatan perang gitu ya, itu dia masih ada. Karena kebutuhannya memang masih cukup gitu ya. Cuman masalahnya software yang membuatnya tidak upgrade lagi kan. Jadi tidak di-upgrade lagi. Nah, biasanya kalau upgrade kita pesan khusus ke pembuatnya. Nah, kalau kita yang pakai umum ya ini nggak ganti komputer saja. Nah, itu ada komputer yang umpamanya program Windows 10 itu ada printer-printer tertentu yang generasi lama itu nggak dikenal sama dia. Kalaupun jalan itu tidak optimum ya, tidak optimum hasilnya. Nah, karena itu masalah sebenarnya bukan masalah software, masalah dagang ya. Jadi dia kalau masih dia masih kompatibel terus 100% nanti ya produk baru nggak laku gitu aja. Kan? Makanya produk sekarang kan cenderung lebih murah ya ininya. Karena sebenarnya yang lama itu masih bisa. Nah, ini prosesor 8 bit itu masih banyak yang masih bisa digunakan. Jadi perhitungan yang seperti umpamanya untuk seperti mesin ATM itu kan nggak perlu dia banyak besar. Nanti hanya ngitung doang kok, ngitung duit sampai berapa kan dibatasin untuk ngambil duitnya kan paling besar 2 juta. Itu tidak perlu prosesor yang panjang-panjang. Tetapi OS-nya yang udah hilang, terpaksa orang ganti. Dalam itu kan di Windows di ATM itu kan si ATM. Dan saat rusak kelihatan itu. Itu yang umum tadi kan, yang khusus. Tadi kan ada, ingat ya, kita bahas dari awal lagi. Ya. Nah, yang kita sampai SP itu kan, AS akumulator, B itu base index, C itu count, D itu data, B yang satu itu pointer ya, pointer base pointer, S itu source index, D itu destination index, SP itu source pointer itu tadi ya terakhir. Nah kemudian khusus, yang ini dulu yang dibawa ini ya, ini kan yang punya hanya 64 flag, IP dan CS.
yang umum tadi kan, mulai A, B, C, D, BP itu kan DI, data destination index, RSI, ya kan? Nah, yang BP belum nanti yang terakhir kan? BP. Kemudian IP, berarti dia khusus nih ya. IP, berarti dia SP sama flag gitu ya. IP itu dia instruction pointer. Kalau tadi kan ada petunjuk pointer ya nih. Oh, tunjuk pointer. Nah, kan? Base pointer. Ya, berarti dia petunjuk ya, menunjuk pointer memori. Nah, ini juga ada pointer. IP, instruction, menunjukkan ke singkatan dari instruction pointer ya. Menunjuk ke instruksi berikutnya dari bagian memori. Pointer-pointer itu penunjuk ya. Hubungan dengan memori. Kemudian stack pointer, ya, stack itu kan tumpukan ya. Nah, jadi menunjuk ke tumpukan, pointer itu menunjuk ya. Tumpukan. Berarti data apa? Kalau dalam memori itu dari data lebih dari satu ya. Dipakai indeks dia nanti itu. RSP, ESP, gitu kan? XSP sama SP tadi kan? Stack itu tumpukan. Stack pointer. R-nya menunjuk 64. Kalau ESP menunjukkan 32 dan seterusnya. Jadi, stack memori atau stack pointer menyimpan data melalui pointer. Ini data yang lebih dari stack tumpukan data. Tapi ada juga ininya dia, kalau tumpukan data kan data pertama itu paling bawah kan. Nanti mengambilnya adalah data terakhir dulu. Dia adalah masuknya adalah FIFO, keluarnya adalah LIFO yang terakhir. First in, bukan first out. Nah, masuknya pertama, keluarnya terakhir. Last in, first out. LIFO jadinya kan, bukan FIFO. Step pointer ya, digunakan untuk register 16 bit untuk SP 32. Nah, ini yang flag tadi, R flag atau E flag atau X flag. Ya, flag aja untuk AX ya. Ini untuk operasinya. Jadi ada beberapa flag itu beberapa isinya ya. Dan maghrib kita istirahat dulu sebentar ya. 10 menit ya, sholat ya. Iya, Pak. Sekarang kita masuk ke flag. Nah, flag itu ada beberapa isinya ya. Makanya tadi kalau 64 bit bukan 64-nya untuk lebar datanya ya. Nah, nanti ada flag. Jadi flag itu, ini R flag berarti yang 64 bit ya. Kalau R flag 32, flag itu 16 bit. Ya. Jadi dia menunjukkan kondisi mikroprosesor dan mengontrol operasinya. Jadi masing-masing prosesor juga akan berbeda ya. Karena nanti ada yang paling dasar dari 8086 ke 8 sampai ke 10 ya. Ya 5 bit paling kanan dan flag overflow ya. Itu adalah diubah oleh, jadi dia nilainya berubah, dia hanya 0 atau 1 saja ya. Karena dia kan digital ya. Hanya 0 atau 1. Oleh operasi aritmatika dan operasi logika. Nah, nanti kalau transfer data itu dia tidak mengubah. Nah, ini besar flagnya tadi. C carry parity, karena kadang-kadang kita kalau jika transfer data itu kan ada parity genap atau ganjil gitu ya. Kemudian auxiliary carry, kemudian zero, ada yang 5. Kemudian sign, yang 5 pertama ada ya.
Nanti ada trap dan sebagainya nanti. Ya, kita bahas satu-satu. Ini yang 86 sama 88. Nah, kemudian ada NT, IOP1 dan IOP0 itu untuk 286. Tambahannya ya, tambahannya. Ini semua pakai. 86 sampai 88 misalnya sampai 11 ya ini ya 11. Kemudian sampai 14 ini adalah 286. 16 bit. 386 ditambah lagi virtual nih ya. VM dengan RF. Kemudian Enoclate itu 486. Nah, ini baru yang pencum 4 ke atas itu ada ID, ada VIP, ada VIF. Jadi ada tambahannya. Kenapa 64 bit tadi tidak dipakai semua? Ini dia kan. Nah, yang 16 juga tidak pakai 16 datanya ya, karena ini sebagian terpakai oleh flag. Ini semua pakai ya. Ini overflow, O-nya overflow. Jadi over data yang melebihi kapasitas daripada registernya. Registernya 16, datanya dikirim 24 itu ya overflow. Atau nanti pembagian yang sangat kecil atau perkalian yang besar. Jadi bisa overflow juga ya. Ini ada batas. Masing-masing kita pakai. C yang pertama dulu nih, carry. Ini di agen digital kita bahas carry atau nanti borrow ya, dia juga ya. Kalau dia untuk pengurangan tidak jadi borrow karena dia tidak ada pengurangan langsung kan, makanya dia duduknya carry. Karena dia adalah pengurangan digunakan ya penjumlahan dengan komplemen ya. Jadi carry juga jumlah juga. Nah, tidak ada borrow di sini. Borrow-nya itu berarti dia adalah carry waktu dia jumlah dengan komplemennya. Ini carry. Dia akan menyimpan carry atau bawaan setelah penjumlahan atau borrow setelah peminjaman dan pengurangan ya. Ini menunjukkan kesalahan nanti. Kemudian parity ini adalah dia parity-nya genap atau ganjil gitu ya. Ini data. Nanti apakah di angka satunya yang diitukan data itu adalah ganjil atau genap? Kalau angka satunya ditetapkan ganjil gitu ya, namanya ganjil, berarti dia angka satunya genap, berarti dia P-nya jadi 1. Tapi kalau dia sudah ganjil, ya P-nya 0. Itu juga kalau genap. Angka satunya kita seperti genap gitu ya. Angka satunya masih ganjil, berarti supaya genap, P-nya jadi 1. Kalau bilangan sudah genap, ya P-nya 0. Gitu ya, ini parity. Sehingga nanti data dengan parity-nya akan dihitung. Apakah ganjil atau genap. Gitu ya. Jadi supaya nanti, datanya masih benar. Kan itu dia artinya ya. Walaupun terjadi kemungkinan kesalahan kan walaupun kecil ya. Jadi dia akan isinya bisa 0, bisa 1 tergantung parity-nya. Tidak boleh parity-nya ganjil dan genap, harus ganjil saja genap. Kalau dia ganjil, kalau bilangan datanya sudah ganjil, angka satunya udah parity-nya akan diisi dengan 0. Dan kan kalau dia kita tetapkan ganjil, tapi dia genap jumlah angka satunya, berarti dia ditambahkan parity-nya 1. Jadi data tidak berubah ya. Yang berubah-ubah itu adalah parity-nya P yang berubah. Datanya tetap tidak berubah datanya, parity-nya yang diubah. Sehingga total data dan parity itu baru dan dihitung nanti angka satunya. Kemudian ini sama dengan carry, hasilnya jadi carry ya. Carry yang untuk kolom berikutnya. Half carry yang disebut half carry. Kemudian zero, nah ini dia menunjukkan hasilnya itu adalah 0. Ya. Apakah dari penjumlahan atau pengurangan. Ini zero. Bahwa hasil dari sebuah operasi atau logika adalah 0. Jadi, kalau logika kan ya isi 0 atau 1 ya. N, kalau 1 dia 1, kalau 1 0 ya 0 gitu ya. Ini sign. Nah, ini karena di bilangan di digital itu ada 2 bilangan negatif ya. Bilangan bertanda, berarti ada min di depannya. Dan bilangan tidak bertanda. Nah, sign. Apakah dia bilangan negatif atau positif? Yang sign. Zero tadi sign. Kemudian trap itu trap. Itu sehingga memungkinkan trapping ya melalui sebuah fitur. Waktu ini untuk program terjadi untuk debug nanti ya. Kemudian I-nya interrupt atau interupsi ya. Mengontrol operasi pin input INTR nanti di hardware-nya kelihatan nanti ya. INTR itu apa?
Ini ada pinnya sendiri nanti ya. Bagian terakhir kita nanti hardware ada. Kemudian D direction. Nah, ini dia ngatur nanti isinya D mengarahkan. Nah, ini macam-macam nanti ininya ya. Direction. Ya. Dia akan modus increment atau decrement untuk register, DI ya, destination index atau ST source index. Jika D-nya 1, dia akan otomatis dikurangi. Nah, dikurangi ya. Isinya ya, dikurangi. Jika D-nya 0, ya, nah, register show address akan bertambah. Nah, flag D akan diatur dengan instruksi set direction dan clear direction. Set direction berarti dia isi 1 dulu. Kalau clear direction berarti dia dinolkan. Dan lagi di rangkaian digital kan, ada clear, ada preset atau set. Bisa dan set ya sama. Jadi makanya harus paham dulu digital gitu ya, baru masuk ke sini. Jadi akan untuk increment atau decrement. Jadi kalau dia increment, berarti dia mulai dari yang rendah kan, ditambah. 1, 2, 3. Kalau dia decrement, berarti dikurangi. Nilainya besar. Dikurangi dengan 0. Ini di set atau dikurangi. Dengan direction. Nah, ini yang semua, nanti satu lagi overflow nih ya. Jadi semua prosesor pasti ada ini. Nah, kalau yang ke atas itu tergantung. Kalau ini berarti 826 ke atas, ini 80386 ke atas, ini yang 486 SX, dan ini Pentium dan Core 2 nanti ya. Kemudian terakhir overflow. Terjadi jika bilangan bertanda atau ditambah atau dikurangi. Ya. Nah, overflow menunjukkan hasilnya melampaui kapasitas mesin. 16 bit lewat dari 16 berarti overflow. Atau nanti pembagi terlalu kecil gitu kan, dia 0,00 sekian gitu ya, terlalu kecil. Atau terlalu besar, ada 2 kemungkinan. Contohnya nih, jika 7F atau plus 127, ini bilang hexa ya. Ditambah dengan menggunakan, ini hexadesimal lagi, hanya itu menjadi hexa, menggunakan penambahan 8 bit, umpamanya 01. 107, jadi dia 128 kan, menjadi 80 hexa. Jadi kalau bilangan negatifnya dia adalah minus 128. Nah, ini overflow. Itu dia. Kalau satu dia overflow, satunya disalah. Ini untuk modus ini tetap proteksi untuk Windows nih ya. IO PL. Ini. Jika levelnya itu lebih tinggi atau lebih dipercaya artinya, maka mesti tanpa hambatan. Jika apa lebih rendah, ya dari yang nilai berlaku saat itu ya, maka interupsi terjadi. Jadi kalau tinggi dia jalan terus, kemudian kalau dia akan terjadi interupsi. Menyebabkan apa? Interupsi, namanya interupsi ya, berarti dia akan eksekusinya tertunda. Kemudian levelnya mulai dari 00 yang paling tinggi dia, 00 berarti dia kalau dia 0 tanpa hambatan nanti ya. Perjuangannya 01. Yang terendahnya adalah 11. Tingkatan ininya ya, rankingnya. Jadi 00 adalah yang paling dipercaya. 1 adalah. Jadi umpamanya kalau dia nilainya adalah pada saat dieksekusi ya, dia nilainya adalah 01. Padahal nilai sebelumnya adalah dia 10, berarti dia akan dieksekusi terus. Tapi kalau kebalikannya dia 10, yang nilai terakhirnya adalah 01, berarti dia akan ditunda. Level tertingginya adalah 00. Kemudian NT, nest task. Nest itu kan sarang ya. Tugas bersarang ya. Tugas bersarang ya. Ini adanya sama ya di operasi yang Windows nih ya. Windows 31 sampai XP ya. Jadi kalau flat di Windows juga, coba Windows 7 itu kata. Dia akan mengatur kapan tugas bersarang oleh perangkat lunak. Ini sistem ya. Kemudian RF, resume ya. Ini waktu dibug juga nanti mengatur kelanjutan eksekusi setelah instruksi berikutnya. Itu 386. Nanti kemudian
virtual mode. Masih operasi yang terlindungi ya, nih, ya. Virtual mode. Windows nih ya. 38 itu masih Windows. Belum ke Windows 7 gitu. Beda prosesor ya. Jadi Flag memilih modus operasi virtual di dalam sistem modus terlindungi. Lewat Windows ya. Sistem modus virtual memungkinkan beberapa partisi memori DOS yang panjang 1 MB untuk hidup berdampingan dalam sistem memori. Jadi masih bisa dia menggunakan DOS ya di DOS tersebut. Sehingga dia bisa menjalankan program DOS. Jadi dia program DOS, maka dia menggunakan virtual memory. Ya. Kalau DOS itu dia real, ya, memori real dia. Karena dia tidak lagi menggunakan memori real kan, dia modus terproteksi. Tapi dia masih mengakomodasi DOS, jadi digunakan virtual memory. Ini gunanya dia, KM virtual mode untuk mengakomodasi program yang masih DOS. Dengan AC, alignment check, cek keselarasan. Di flag aktif jika sebuah word atau double word ditujukan pada non-word atau batas dari double word. Nanti akan kita bahas selanjutnya apa maksudnya ini. Jadi dia untuk dipakai di prosesor di atasnya, tetapi dipakai untuk program ya dibuat dari prosesor umpamanya 32 bit, nanti programnya dipakai di 16. Atau yang 64 ini dipakai di 32, ini nanti ceknya. Kalau tidak, dia tidak, program itu tidak jalan. Virtual interrupt, VIF ya. Ya, virtual, itu namanya virtual ya, interupsinya. Nyalin ya, menyalin. Kemudian kalau virtual memberikan informasi tentang sebuah interupsi modus virtual atau interupsi pending di Pentium ya. Ini digunakan untuk lingkungan multitasking sehingga memberikan suatu interupsi maya atau virtual. Jadi dari Windows itu kan kita bisa menjalankan beberapa program tanpa kita keluar kan. Kalau DOS tidak. Kalau DOS itu kalau kita masuk program kedua, yang program pertama harus ditutup dulu. Nah kalau Windows kan bisa programnya walaupun yang kita jalankan tetap satu, yang satu dia standby ya, tapi tidak perlu buka lagi kan, tinggal pakai. Umpamanya kita pakai Word, nanti PowerPoint gitu ya, itu kan tidak perlu PowerPoint tutup atau Word tutup, tetap biarin aja. Cuma dia udah memakai memori kan, makanya ini gunanya. Multitasking ya, tugas ganda. Tugas lebih dari satu ya, multi itu lebih dari satu. Kalau ganda hanya 2 ya. Jadi program lain ada 3 program dibuka nggak masalah, cuma dia udah memakai memori kan. Kalau banyak dia nanti akan komputer kita akan lebih pelan kan. Karena memorinya sudah dipakai untuk masing-masing. Apalagi OS dipakai duluan, baru program aplikasi. Itu dia di program mulai dari program terproteksi atau Windows. Nah kalau program virtual real memory itu tidak bisa. Satu program dalam satu saat. Kalau kita mau menjalankan program berikutnya, ditutup program itu. Tetapi ada juga itu dibuat orang program virtual juga ya. Cuman dia terbatas, itu ada di DOS dulu. Jadi kita tidak perlu keluar, dia ada program virtualnya. Tapi kalau di Windows sudah disediakan. Tidak perlu kita tutup program itu kalau menjalankan program yang lain. Windows ke atas dari terproteksi nanti sampai ke flag ya. Itu gunanya virtual pending. Nah, tapi kan kita tidak bisa bekerja dua-duanya kan seperti ini saya ya salah satu kalau kita mau ke yang lain, cuman nggak perlu ditutup gitu kan. Tapi kita tetap bekerja satu. Jadi sebenarnya bukan multitasking-nya bukan real, cuman dia tidak perlu ditutup, tapi dia sudah menempati memori. Kemudian identification. Flag menunjukkan bahwa prosesor Pentium mendukung instruksi CPU. Ini apa sih? Ini menunjukkan sistem dengan informasi tentang prosesor Pentium. Informasi saja. Ini baru segmen register. Ya, namanya segmen terbagi itu ya, segmen register tambahan yang disebut register segmen, menghasilkan alamat memori bila dikombinasikan dengan register lain dalam prosesor. Nanti ada kombinasinya ya. Ada 4 atau 6 register segmen dalam berbagai versi prosesor. Nah, tugas register segmen berbeda dengan mode real atau DOS tadi ya, daripada modus terproteksi atau di Windows.
Ini dia. Yang tadi kita kan sampai BP ya. Nah, kembali lagi ke atas dulu. Ininya. Dan terakhir flag. Nah, flag itu banyak isinya kan. Banyak area. Terakhir ini tadi, yang flag. Ya, kan? Ini banyak isinya kan. Nah, ini baru. Ini. Selesai perintah. Segmen register, kemudian CS kode segmen kode gitu ya. Bagian dari memori yang menyimpan kode atau program prosedur yang digunakan oleh prosesor. Register CS atau segmen kode mendefinisikan alamat awal dari kode yang menyimpan memori. Awalnya baru sampai berapa sistem DOS. Dalam operasi model real, dia mendefinisikan awal segmen 64 bit. Kalau di ini enggak, karena dia udah model terproteksi tidak lagi untuk model real. Kalau untuk dalam model terproteksi dia memilih fungsinya bukan awal memori, itu ada deskriptor ya, karena dia untuk penunjuk nanti ditambah menggambarkan alamat awal dan panjang bagian dari kode awal dan panjangnya. Dan kalau di Windows dia adalah deskriptornya dan deskripsian ya. Segmen kode ini tetap ya, segmen kode terbatas pada 64 byte. Ada 88 sampai 286. Kemudian 4 GB pada 386 ke atas. Sehingga dia sudah berposisi pada Windows ya, atau model terproteksi atau Windows. Kan kalau untuk model DOS real itu dia adalah 64 byte. Jadi kalau 386 kita gunakan dengan model real, tetap dia 64 byte. Nah, bisa dia sampai 4 GB ya. Di dalam modus 64 byte, register segmen mode masih digunakan sebagai model flat. Namun penggunaannya berbeda. Ini akan dibahas nanti bagian berikutnya. Kemudian kalau tadi CS, code segmen, kode segmen, DS, data segmen. Segmen data, makanya data ya adalah bagian dari memori bersifat banyak data yang digunakan oleh sebuah program. Data diakses di segmen data dengan alamat offset atau isi dari register lain yang menyimpan alamat offset. Seperti dalam kode segmen tadi ya, 64 byte dan 4 GB untuk 3 data. Kemudian register berikutnya extra segmen, ES. Atau tambahan nama ekstra ya, menggunakan beberapa instruksi untuk menyimpan data tujuan. Dan stack segmen, segmen akan tumpukan ya, segmen tumpukan data. Jenis memori yang digunakan untuk stack. Dan ini memasukkan ditentukan oleh register segmen stack dan stack pointer. Jadi stack pointer menunjuk ya, pointer menuju stack, kemudian ini segmennya. Register BP juga mengamati data dalam stack segmen. Kemudian yang terakhir nih yang khusus 2 ya, FS dan GS adalah register segmen tambahan yang di mikroprosesor 386 ke atas ya. Juga memungkinkan 2 segmen memori tambahan untuk mengakses oleh program. Nah, Windows menggunakan segmen ini untuk operasi internal, tapi tidak ada definisi penggunaannya yang tersedia. Makanya FS, GS itu masuk register yang jarang digunakan. Kita baru masuk ke DOS, memori model real atau modus real. Ini DOS lagi ini OS-nya. Jadi benar-benar real pasti dia alamat yang ditunjuk, alamat itu gitu ya. Tidak diwakili, kalau nanti proteksi dia diwakili oleh tabel-tabel. Makanya disebut ada ininya tadi ya, pemanggilannya, deskriptornya nanti, pendeskripsian tabel. Nah, kalau modelnya alamat 100 ya 100 gitu ya. Ya kan, prosesornya 286 sampai 286 ya, 286 ke atas, dia bisa modelnya model real atau terlindungi. Dan itu berarti Windows ya. Ya kan, yang di bawahnya Windows tidak bisa. Cuman kalau model terlindungi 286 digunakan model real, tetap dia sampai 1 mega saja memorinya. Jadi operasi model real memungkinkan pengalamatan hanya 1 MB pertama. Bahkan di prosesor
Pentium 4 atau Core Duo karena kita gunakan itu hanya memorinya 1 mega. Jadi bisa sampai giga kan tadi kan? 1 mega pertama memori disebut memori nyata atau real memory. Memori konvensional atau sistem memori DOS. DOS itu singkatan dari disk operasi system. Karena dia pakai disket dulu ya, disebut DOS. Operasi system yang menggunakan disket itu ya. Tapi ini bisa juga dalam hard disk ya. Sistem operasi DOS mengharuskan ya, mikroprosesor beroperasi dalam model real. Walaupun dia Pentium 4 atau Core Duo atau di atasnya gitu ya. Jadi memori hanya 1 mega. Nah kan Windows tidak menggunakan modus real. Tapi Windows model aplikasi dia masih mengakomodasi dengan apa virtual tadi ya, virtual. Jadi DOS masih seolah-olah masih bisa jalan DOS. Perintah baris, DOS kan perintah baris. Diketik. Nah, kalau di Windows model flat, mulai Windows ke atas itu nggak ada lagi. Virtual untuk DOS. Jadi kalau umpamanya kamu sekarang beli komputer gitu ya, dia Windows-nya nggak dikasih sekarang kan, pasti DOS itu aja. Ya. Oh dia jalan nih, karena Windows itu kan harus berbayar sekarang. Bajakan bisa ditangkap nanti, kan? Nah, operasi model real memungkinkan aplikasi perangkat lunak dan ditulis semua 8086 atau 8 isi 1 MB maksimalnya. Dia berfungsi juga dari 808 ke atas tanpa mengubah perangkat lunak. Kompatibilitas ke atas perangkat lunak untuk bertanggung jawab ya untuk keberhasilan kelanjutan dari keluarga Intel. Dan sebuah kasus, masing-masing mikroprosesor ini mulai beroperasi dalam model real. Secara default, setiap kali power dinyalakan atau menstabilisasi. Awalnya tetap DOS dulu, baru dia ke model flat, proteksi atau flat. Pertama-tama setting awalnya masih di DOS. Baru dia masuk ke DOS. Tapi dia DOS-nya bukan udah di dalam ini dia, memori apa namanya EPROM-nya sudah ada di dalam ya. Tidak pakai DOS seperti yang awal dulu. Lalu dia masuk ke OS. Segmen dan offset. Nah, kombinasi alamat segmen dan offset ini untuk mengakses lokasi memori dalam model real. Jadi semua alamat modus real memorinya harus dari alamat segmen plus alamat offset. Alamat segmen atau segmen address mendefinisikan alamat awal ya. Mulainya dari segmennya 64 bit. Satu segmennya 64 KB. Alamat segmen. Sedangkan alamat offset memilih lokasi di dalam segmen memori 64. Jadi ini dia rentangnya, segmen itu rentangnya kan segmennya 64. Sedangkan offsetnya ya di dalam itu berapa dia? Nah, cuman panjang maksimalnya 64. Ini nih, offset tadi. Dari 0 sampai FF itu alamat real ya. Dan offset di antaranya. Ya, bisa umpamanya dari F00 gitu ya. Yang kan panjangnya itu ya mulai satu segmennya ya, satu segmennya. Sedangkan maksimalnya 1 mega. 1 mega itu dibagi 64, 64, 64. Sedangkan offsetnya di dalamnya, umpamanya 64 kedua dia. Ini dari 1 F. Ini lampu pertama ini biasanya untuk operasi lain ya. Nah, ini 64 kedua. Dari 1 F0 sampai 1 FF gitu. Ini dia. Ini segmennya nih. Ini itu jadi dia dari 0 sampai ini. Ini nggak dipergunakan untuk operasi ke atas. Ini menunjukkan sebuah segmen memori dimulai dari 100 hexa. 0 sampai ini. Nah, 1 sampai 100 sampai F0 ini adalah 64 kilo. 64.000 bukan 64.000 ya. Jadi 1 kilonya ingat di digital lagi 1024. Jadi 64 dikali 1024. Karena dia digital ya. Jadi dia 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 2 pangkat 9-nya 512. Jadi 64 dikali 1024. Jadi dia bukan 64.000 nih, ini lebih ya. Karena 1 kilonya binar itu adalah bukan 1000 tapi 1024.
Jadi 64 kilo ya 64 dikali 1024. Makanya dia dari 1 sampai 1 segmen. Satu segmen. Offsetnya ya di dalam situ. Hanya 64 ya. Dari 1 sampai FF. Nah, offsetnya di sini. Boleh di sini, boleh letaknya ya. Nah, kan? Dia menunjukkan bagaimana sebuah alamat offset disebut perpindahan. Dari F00, umpamanya dari 0 pindah ke 1 F0. Pokoknya masih di dalam 64. Pokoknya yang kedua pasti di sini. Bisa lagi offset, alamat offset di sini. 64 atau segmen yang keduanya. Mentoknya adalah ini. 1 megabyte. Jadi ya. Jadi untuk menghasilkan memori 1 sampai 1 mega tersebut, jadi dia perlu alamat memori 20 bit. Nah, apa kalau 20 bit berarti dia kan tidak bisa dia 1 mega itu untuk motherfed 16 bit. Ya, jadi 32 paling enggaknya kan. Nah, kalau 16 berarti dia jadi memorinya tidak sampai 1 mega. Contohnya di sini, ketika register segmen terdiri dari 1200 heksa, dia mengalamati 64 kilobyte. Segmen memori mulai dari 2 kali 1200. Demikian juga jika register terdiri dari 1201, ya, segmen memori mulai dari 1000 kali 10 kan ini. Tambah 0. Contohnya tadi ya. Jadi kalau contohnya segmen register tidak 3000. Jadi alamat pertama segmen adalah 30.000. Tambah 01 ya. Akhirnya ini ya. Terakhirnya adalah 30.000 ditambah F. F ini satu segmen. 64 kilo. Jadi dia terakhirnya 3 FF 44 ya. Kalau 1 mega kan 5 ininya. Itu tadi. 5 kan. Ini kan 4 bit. Nah, 4 bit. 1000 kan 4 bit. 3000 berarti 30.000 ditambah F. Ini 64. Jadi 16 kali 16 kali 16 itu dia kan. Ini kan 16. 15 kali 16 pangkat 1. Ini 15 kali 16 pangkat 2. 15 kali 16 pangkat 3. 15 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Nah, dapatnya 4 kilo. Tapi kilo di dalam binar ya. Bukan di dalam desimal. Ini contohnya tadi. Segmen awal ya, segmen registernya 2000, berarti dia startnya 20.000. Akhirnya ya tambah dengan F3 ya. Kalau 2001 20.010 tambah FF. Nah, dijumlah kan? 0 tambah F ya 0. 1 tambah F berarti kan 0 kan? Nah, ini 1 kan? Makanya dia 0. Tapi sudah tunggu. F tambah 1 hasilnya 1F kan? F tambah 1 jadi 1F. Kalau nggak bisa jadikan binar seperti di kayak digital. 2100 berarti 21.000 tambah FF. Ini harus tahu ya ininya. Ini awalnya ini startnya ya dikali 10, akhirnya yang dipanjangnya tambah FF4 ya, F4. Baik. Jadi kalau segmen registernya adalah 2000 heksa, maka startnya adalah pada alamat 20.000 heksa. Satu segmennya FF4 kali ditambah 20.000 heksa tambah FF. Nah, kalau 0 kan gampang. Kalau selain 0 berarti kan sudah F, dia tambah 1 aja sudah menjadi 0 kan. Nah, berarti dia akan bawa-bawaan ke sana. Itu di dasar digital. Kalau nggak bisa ya F itu jadikan 111 semua bisa. Kemudian dikelompokkan lagi 44 ya. Dapatnya ini juga. Kalau yang ini nih, yang bawah kan 3, 0 ya tambah. Kalau ini ada 1 kan nggak bisa. Ini ada 1. Ini ada B malah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus tahu penjumlahan heksa. Ya kalau enggak, berarti ininya 1 ini dijadikan 4 bit lagi. Ini berarti 1 ini kan tambah 1 0 0 4 kali tambah 1 4 berarti kan 0 1 0 0 tambah 1 3 berarti 0 0 1 tambah 1 2 berarti 0
Satu-satu sama, yang satunya nggak usah sama, hasilnya sama. Berarti dia bilangnya heksa dalam heksa. Nah, ini kan kadang tulis seperti ini. 1000.2 2000. Ini dalam bahasa pembukaan itu berbeda nanti ini ya. Ini segmen awalnya adalah 1000, offsetnya adalah 2000. Ini kan dia 2000 kan. Itu kok bisa offset 2000? Ya ini kan nanti awalnya dikali 10 kan. 10.000 berarti dia 2000. Offset itu kan adalah alamat di dalam segmennya. Bisa dipindahkan. Untuk 286 ke atas, sebuah 64 kilobyte ekstra minus 6 byte. Sehingga memori alamatnya ketiga alamat segmennya adalah FF. Nah, ini ada di DOS nih, di sistem DOS ya. Command Shift, Command Com, itu nanti ya. Bisa dalam sistem. Jadi dalam memorinya mulai dari 0 FF sampai 1. Untuk memori high. Nah, alamat dihasilkan menggunakan alamat segmen pin alamat A20. Nah, ini nanti di hardware ya baru kita bahas. Ini lewatin aja dulu. Kita contohnya sini. Juga alamat segmennya adalah FF kali ya. Dan alamat offsetnya 4000. Jadi kan FF-nya dikali 10 kan? Tambah 0. Tambah 4000. Inilah dia alamat lokasi alamat offsetnya. Karena ini startnya. Nah, ditambah 4000. Tapi bukan ini yang tambah 4000, dikali 10 dulu. 0, 0 tambah 0, 0. Ini kan. Kemudian F tambah 0, 0. F tambah 0, 0. F tambah 3. F tambah 4. Ada 3 kan, ini X jadi 1. 0 lagi. Ininya tadi 5 bit menjadi ya, 6 kan. Karena ada bawah. Nah, saya nggak bisa tulis di sini ya. Nanti kalau nggak jelas nanti tanya, nanti saya ini jelaskan lagi ya. Ada dikit lagi ya. Default segment. Emang agak susah ya, prosesornya agak susah. Karena dia bahasa mesin sih masalahnya. Jadi mikroprosesor memiliki seperangkat aturan yang berlaku untuk segmen setiap kali memori dialamati. Nah, aturan ini berlaku dalam model real atau tertasi untuk menentukan kombinasi register segmen dan register offset. Jadi kan register segmen adalah awalnya, offsetnya adalah di mana dia nomor itu berada. Segmen sama offset itulah ujungnya ya. Maksudnya register segmen kode selalu digunakan untuk instruksi pointer ke alamat instruksi berikutnya. Sebuah program kombinasi kode segmen dengan instruksi pointer atau kode segmen dengan IP sama ya instruksi pointer untuk 32 bit. Tergantung operasi modusnya apakah real atau terproteksi. Nah, ini dua-duanya real saja. Jadi register segmen tadi ya, kita kode segmen tadi mendefinisikan awal segmen kode dan instruksi pointer untuk menempatkan instruksi berikutnya di dalam kode segmen. Kombinasinya adalah kode segmen dengan pointer atau kode segmen dengan extension instruksi pointer yang 32 bit ya. Dan menempatkan instruksi berikutnya di instruksi online processor. Contohnya, jika kode segmennya ada 1400, IP atau EIP-nya adalah 1200, mikroprosesor akan mengambil instruksi berikutnya dari lokasi memori 1400 dikali 10 menjadi 14.000 ditambah 1200. Ya, dia akan setelah memori 15.200. Ya.
instruksi berikutnya ya. Instruksi berikutnya, nah, jadi dia prosesor akan mengambil instruksi berikutnya di lokasi memori 1400 dikali 10 ditambah 1200 hexa, tambah 1200 gitu deh ya. Berikutnya. Segmen. Nah, konversi defaultnya adalah stack. Nah, data stack direferensikan melalui segmen stack atau tumpukan ini ya. Tidak lebih dari satu. Nah, tadi ini hanya satu memori ya. Lokasi memori diamati oleh stack pointer. Stack pointer, SP atau extended stack pointer atau pointer BP, base pointer atau extended base pointer. Kombinasi disebut dengan SSSP atau SSBP atau SSEBP. Masuk R ya, karena dia metodenya adalah real dan terproteksi. Contohnya jika SS-nya 2000, BP-nya 3000, berarti S sama ya, dikali 1000. Di alamat lokasi memori prosesor 2300, untuk lokasi memori segmen stack. Yang bahwa model real hanya 16 bit paling kanan dari alamat register. Kepada arisan ya. 4, 8, ini 32. Ya kan? 386 atau 4 tidak pernah menempatkan angka lebih dari FFF offset register jika bisa dilakukan model real. Walaupun prosesornya tinggi, tapi kalau model real tetap dia sama dengan 30 bit atau 16 bit. Sehingga nanti menyebabkan sistem berhenti. Karena sudah lewat 16 bit, ini adalah 20 bit. 4 ya, 4 bit, 4 bit, 4 kali 5, 20. Sedangkan dia hanya 16 bit. Itu dari alamat register. Sedangkan sini sudah 20 bit. Jadi disebut overflow ya, tapi kalau alamat overflow dia hang. Yang tabel berikutnya. Jadi default 16 bit untuk kombinasi offset. Kode segmen, IP offsetnya adalah instruksi pointer, IP ya, pointer. Dia tugasnya adalah instruksi alamat. Kemudian spesial segmen, dia stack pointer atau base pointer adalah stack address, alamat tumpukan. Sedangkan data segmen jika offsetnya adalah BX, DI, SI, BX itu adalah register dash ya. Sedangkan DI adalah destination index, SI source index ya. 8 bit atau 16 bit ini adalah data address, data ya. Segmen waktu extra segmen ya, ini DI itu string, instruksi string. Oke, penggunaan offset 16 bit, beda real ya. Kemudian CS jika IP dia instruksi address, SS, dengan SP, stack address dan seterusnya ya. Akan di bawah FS dengan kan. Jangan digunakan. Kemudian microprocessor 86 sampai 286 memungkinkan 4 segmen memori dan 38 core 2 memungkinkan 6 segmen memori. Segmen untuk 86 akan terlibatnya nanti dia bisa memori lebih besar dengan satu waktu ya. Ya bisa pembagiannya tadi. Nah, contoh pemakaian program. Ini ada yang tumpang tindih gitu ya. Jadi bukan di atasnya langsung, nggak bisa tumpang tindih. Bukan data tadi ya. Jadi kalau di sini kan segmen berikutnya di atas ini. Segmen yang berikut sini di atas dia gitu ya. Data
sedikit lagi ya, lanjutkan. Ini penyusunan di dalam memori ya, di dalam memori. Ini adalah kodenya, kode segmen. Ini data segmen, ini kode data tumpukan. Jadi kan ada irisan sebenarnya dia kan, urut. Bukan ini langsung data sini, sisanya data sini ya, stack data terakhir. Jadi, tapi maksimalnya segini. Nah, ini sudah pakai semua nih. Ada kode segmen, ada data, ada ini OS ya. Nah, ini nggak boleh dipakai. Jadi pakainya memori di atas ini. Karena sudah diduduki oleh memorinya, RAM-nya diduduki oleh DOS atau driver dan sebagainya ya. Sama dengan Windows. Jadi awal itu cuman Windows dia tidak harus urut, ya bisa. Nah, ini diurut, namanya real ya. OS-nya dulu. Nah, sebelum ini dijalankan, pasti OS-nya dulu ya, operating system-nya dulu. Akan dari 0 sampai alamat ini adalah digunakan. Jadi kalau program nanti bahasa mesin itu, mikroprosesor, programnya assembler, itu harus kita mulai dari alamat berapa, harus ada. Supaya ini tidak ditimpa. Jadi berarti alamatnya masih ORG 100, 100 baru kita boleh. Itu dia. Nggak boleh dia sembarangan. Nah, kalau kita baca tinggi nggak masalah, karena dia akan mengisi alamat yang kosong berikutnya. Kalau bahasa mesin tidak, alamatnya harus kita tentukan dulu. Makanya harus tahu. Ini ada yang seperti ini tadi. Nah, tidak memerlukan 64 memorinya. Jadi segmennya yang tetap dibagi. Tapi dia tidak perlu harus penuh untuk satu segmen seperti ini tadi kan. Dari kode ini kan nggak sampai 64. Kemudian bisa diisi oleh datanya. Ini juga nggak perlu, bisa diisi mulai. Nah, padahal kalau mulai ini di sini itu harusnya data yang mulai sini kan. Bukan ini kan kode. Ini data di sini. Ini baru stack-nya di sini. Ini enggak. Oh, dia pakai sampai sini ya. Sisanya diisi. Ini ya. Ini kan cuma pilih data di dalamnya tidak memerlukan 64 data, tidak harus besar 64, tergantung. Tapi kalau lebih baru dipecah. Makanya di Windows ini lama kan kita bacanya datanya. Kalau datanya lebih besar datanya 2 itu, walaupun file kita namanya tetap satu file ya, cuman penyimpanan itu 2 tempat. Karena dia sudah melebihi segmennya, segmen 64 datanya umpama 70 kan, berarti sisanya dia di segmen kedua. Tapi kalau datanya hanya 30, berarti yang lainnya bisa dipakai oleh yang lain. Tidak harus dia 64-nya diblok, tidak. Nah, bukan 64-nya diblok. Tapi pakai 30 ya 30 saja. Berarti yang 31-nya bisa digunakan oleh yang lain. Tapi kalau lebih, kebalikannya. Dia datanya 80, 64 segmen pertama, sisanya di segmen kedua. Baru di atasnya itu data yang lain. Ini diatur oleh DOS. Jadi tidak harus diblok. Kalau diblok seperti itu kan boros memori yang tidak dipakai jadi apa? Ya kan? Jadi kita dibagi segmennya tapi bisa diisi. Yang kecuali yang DOS, ini kan? Itu tidak boleh. Itu sudah diblok. Nah, di program juga ada relokasi ya, relokasi. Jadi tidak perlu kita setiap programmer, oh ini sisa memorinya berapa ini dipakai, nggak perlu. Jadi DOS relokasinya. Cuman dia yang perlu adalah awalnya tidak boleh menggunakan alamat DOS yang sudah dipakai oleh DOS-nya atau operating system-nya. Ya, dia program dapat ditulis untuk fungsi dalam mode nyata dan beroperasi dalam satu mode kompetensi. Ya, masih bisa. Tadi yang menggunakan virtual tadi ya. Program relocatable adalah jadi yang bisa direlokasi. Relocatable adalah salah satu yang dapat ditempatkan di dalam area memori dan diisi tanpa perubahan. Jadi dia yang merelokasi. Tidak perlu setiap programmer harus menentukan perubahan, repot. Jadi data relocatable tadi adalah data yang dapat ditempatkan di setiap area memori yang digunakan tanpa merubah program. Dan tentu nanti yang pertama tadi tidak hanya memori DOS yang tidak boleh digunakan, kan? Di atas itu boleh. Ada program 2 digunakan. Kata lagi yang lain, dia akan direlokasi di atasnya. Walaupun alamat awalnya dia mulai dari 100 umpamanya.
Sehingga dengan skema pengamatan segmen dan offset tadi memungkinkan kedua program dan data yang akan berpindah tanpa mengubah sesuatu di dalam program. Itu adalah OS yang merelokasi. Ini sangat ideal digunakan di dalam sistem komputer yang dikelola umum ya, di mana tidak semua mesin berisi area memori yang sama. Kan repot. Setiap orang programnya bisa beda-beda kan. Nah, sehingga struktur komputer pribadi berbeda satu mesin dengan mesin yang lainnya. Itu software ya bisa relocatable atau dapat direlokasi dan datanya ya, program dan data. Dan dia dapat dipindahkan kemanapun di dalam sistem, tapi yang penting dia tidak melebihi alamat 1 mega tadi gitu ya. Nah, cukup. Jadi jika seluruh program dipindahkan ke daerah baru memori, ya alamat offset ini masih di 4 poin ke 4 byte di atas awal segmen. Hanya isi register segmen yang harus diubah untuk mengatasi program di daerah memori. Tetap offsetnya tetap, cuman isi register itu berubah. Nah, tanpa fitur ini program harus ditulis ulang. Udah berapa yang memori yang dipakai, ini repot kan? Nah, ini membutuhkan waktu tambahan ya, sehingga programnya bervariasi, tidak repot. Karena setiap orang membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian di Windows ini berbeda ya, dalam Windows semua program ditulis dengan asumsi bahwa 2 GB pertama memori disiapkan untuk kode dan data. Nah, ketika program ini lebih luasa kan, nah, ketika program tersebut dimuat, dia akan ditempatkan di memori yang sebenarnya yang mungkin berada di mana saja dalam porsi yang mungkin terletak pada disk untuk transfer. Pertama dia di blok dulu 2 MB pertama untuk kode program dan data. Nah, kemudian dia letaknya ya terserah nanti programnya kecil ya akan dibuat. Nanti kita masuk ke minggu berikutnya ke mode terproteksi dan flat. Flat dia mirip lagi ke mode real, tapi dengan datanya yang jauh lebih besar. Mirip ya, bukan persis, mirip. Nah, ini kita untuk minggu yang pertemuan kedua, kita masih minggu ketiga masih masuk arsitektur ya, arsitektur kecerdasan. 2 kali pertemuan ini. Ini udah 7:30 ya, kita akhiri pertemuan kita. Daftar hadir tidak perlu kalian buat ya, karena nanti akan saya isi berdasarkan yang dari Zoom ya. Jadi kalau di Zoom-nya nggak hadir ya berarti dia nanti saya hapus. Jadi nggak usah diisi. Zoom akan saya gunakan Zoom. Nah, sekarang si Irfan, karena dia sendiri yang pagi ya, ini sebenarnya banyak anak pagi nih kan, Cari pagi, Taufik pagi ya, Aditya pagi, cuma karena bentrok dia manggil malam. Mani pagi juga, yang sore itu kan Daniel sama Agung ya, pagi malam. Nah, jadi mau seterusnya ikut yang kelas malam si Irfan, karena belum ada temannya yang pagi, gimana? Tapi nggak usah sikar S-nya, tetap biarin aja, repot nanti bentrok-bentrok ya. Mau ikut malam aja? Iya, ikut aja. Tapi ya ikut aja. Nah, itunya tetap ya, Google Classroom-nya tetap yang kelas pagi ya, karena ada saya pisah itu. Oh iya Pak. Ya, kuliahnya saja yang ikut yang malam. Karena kamu sendiri kan kemarin kalau lebih dari satu saya ya kita bagus pagi aja gitu kan. Kita masih sampai KPRS udah habis ya minggu ini kan. Tinggal itunya tetap nanti ujiannya juga tetap kelas pagi ya. Itu juga nanti yang ada yang praktek-praktek 1 orang. Jadi kita tutup ya minggu ini. Oh, berarti saya cuma kuliahnya saja Pak? Iya, supaya ngubahkan S lagi kan udah nggak bisa. Oh iya. Ya, kalau ujian, kalau misalkan UTS, UAS itu tetap pagi ya Pak? Ya, itunya tetap pagi jadwalnya. Iya. Materinya biar sama aja, biar ada teman kamu, kan? Iya. Tapi kalau kamu mau sendiri nggak apa-apa. Umpamanya ada nggak bisa, umpamanya ada itu, siapa nggak bisa malam Pak? Berarti kan kamu nggak bisa ikut tuh. Jadi karena kuliahnya kan yang pagi Rabu kan bisa, ada besok saya masuk gitu ya. Tapi kasih tahu dulu, ya. Oh iya. Umpamanya malam ini saya nggak bisa, besok kita tetap masuk pagi sesuai jadwal ya.
Nah, kalau Ya, umpamanya baik, Pak. bisa malam ya gabung aja malam gitu ya. Dikasih tahu dulu gitu ya. Dan Iya. disiapkan pagi. Ya. Jadi daftar hadir saya ambil dari Zoom ya sekali lagi. Nah, kita tutup kuliah kita. Nanti kalau videonya bisa juga diambil di Google Classroom ya. Tutup ya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan.